Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya akan menjelaskan tugas dasar logika dan algoritma yang kedua. Oke. Nah, ini perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Abdul Maikullah. Saya berkuliah di kampus Universitas Hasyim Madadi dengan nomor NIM 23050904. Program studi saya ilmu komputer. Dosen pengampu saya yaitu Faisan Maulana SKMMTI. Oke. Langsung saja kita ke yang pertama yaitu pengertian flowchart. Flowchart atau bagan alir adalah diagram yang menggambarkan alur proses, sistem, atau algoritma komputer. Diagram ini menggunakan simbol-simbol grafis untuk mewakili langkah-langkah dan urutannya, dihubungkan dengan panah. Nah, seperti contoh di atas ini ya, di atas kanan ini, ada contoh gambaran sebuah flowchart. Jadi sebenarnya itu flowchart itu sama aja kayak algoritma, cuman dia lebih dibangun kotak-kotak gini. Nanti ada simbol-simbolnya saya akan jelasin ada di video ini, oke? Lanjut aja. Nah, ini ada jenis-jenis flowchart. Yang pertama ada flowchart sistem, memberikan gambaran umum tentang seluruh sistem, bagaimana bagian sistem berinteraksi satu sama lain. Yang kedua, ada flowchart dokumen, melacak pergerakan dokumen atau formulir melalui suatu sistem. Yang ketiga, flowchart skematik, menggunakan gambar dan simbol untuk menyebutkan aliran proses, seringkali digunakan untuk menggambarkan proses manufaktur atau teknik. Yang keempat, ada flowchart program, menunjukkan langkah-langkah dalam program komputer. Ini flowchart program juga kadang biasa digunakan oleh programmer untuk mencari debugging ya. Yang kelima, flowchart akuntansi digunakan untuk melacak aliran data keuangan melalui suatu sistem. Yang keenam ada flowchart audit digunakan untuk mendokumentasikan mengevaluasi sistem pengendalian internal. Yang ketujuh ada flowchart rancangan digunakan untuk merancang sistem atau proses baru. Yang kedelapan flowchart alur kerja digunakan untuk memetakan langkah-langkah dalam suatu proses. Seringkali digunakan untuk meningkatkan efisiensi atau mengidentifikasi area untuk perbaikan. Ini adalah jenis-jenis flowchart yang umum aja. Sebenarnya flowchart itu ada banyak. Coba cuman yang saya masukin yang umum-umum aja yang sering diketahui sama semua orang lah. Oke, lanjut. Ini ada simbol-simbol flowchart, itu ada flow direction symbol digunakan untuk dihubungkan antara simbol yang satu dengan simbol yang lainnya. Ada terminator simbol digunakan untuk start atau stop. Konektor simbol yaitu untuk keluar masuk penyambungan proses dalam bar atau halaman yang sama. Ada konektor simbol untuk keluar masuk penyambungan proses pada lembar halaman yang berbeda. Ada processing simbol, simbol yang menunjukkan pengolahan yang dilakukan komputer. Ada simbol manual operation, simbol yang menunjukkan pengolahan yang tidak dilakukan oleh komputer. Ada simbol decision, ini biasanya simbol decision ini contohnya kayak if, jika. Biasanya ada dua kondisi yang berbeda. Simbol input output biasanya itu digunakan bukan biasanya contohnya kayak login gitu sih, kayak kita nginput sesuatu atau nginput apa gitu. Oke, yang ada simbol manual input mungkin hampir sama. Simbol preparation, simbol untuk mempersiapkan penyimpanan yang akan digunakan sebagai tempat pengolahan di dalam storage. Simbol prediction process, simbol untuk pelaksanaan suatu bagian sub program atau prosedur. Simbol display, simbol yang menyatakan peralatan output yang digunakan yaitu layar, plotter, printer, dan sebagainya. Simbol disk and online storage, simbol yang menyatakan input yang berasal dari disk atau disimpan ke disk. Simbol magnetic tape unit, simbol yang menyatakan input berasal dari pita magnetik atau output disimpan ke pita magnetik. Simbol punch card yaitu simbol yang menyatakan bahwa input berasal dari kartu atau output ditulis ke kartu. Simbol dokumen, simbol yang mendaftarkan input berasal dari dokumen dalam bentuk kertas atau output dicetak ke kertas. Oke, itu adalah simbol-simbol flowchart. Nah, ini dia. Ini ada mengubah algoritma prosedur kode menjadi bentuk flowchart. Oke, untuk tugas yang kemarin kan saya disuruh untuk membuat algoritma prosedur kode ya. Nah, sekarang diubah lagi menjadi bentuk flowchart. Gimana sih? Nah, tadi kan ada ini nih, simbol terminator untuk start dan stop nih atau selesai gitu. Nah, jadi ini algoritma saya itu adalah belanja online atau ya belanja online sih. Nah, yang pertama kalian buka aplikasi. Buka aplikasi kemudian login. Jika tidak belum punya akun, daftar. Jika sudah, tinggal login aja terus cari barang yang akan Anda beli. Oke.
Nah, setelah cari barang yang Anda beli, pilih barang yang akan Anda beli dan masukkan ke keranjang. Nah, Anda di sini memilih barang nih. Nah, jika sudah, cek keranjang apakah. Nah, tadi kan decisionnya nih. Ada no, ada yes, ada dua kondisi. Cek keranjang apakah sesuai. Jika tidak, pilih barang kembali. Jika iya, nah, langsung aja check out. Berarti pilih pengiriman, masukkan voucher, pilih pembayaran, klik pesan. Oke, terus lakukan pembayaran nih. Untuk pembayaran juga ada dua opsi. Yang pertama itu ada e-money dan COD. Ya oke, yang e-money dulu dah. Yang e-money kita lakukan e-money lah seperti biasa. Oke, kayak ya contohnya pakai ShopeePay tinggal masukin PIN doang atau gimana. Ya atau menggunakan Dana atau menggunakan m-banking BCA atau selain atau sebagainya. Nah, setelah melakukan pembayaran, aplikasi akan mengonfirmasi otomatis dan muncul notifikasi pembayaran sudah diterima dan barang sedang dikemas. Nah, biasanya muncul 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 kayak gitu tuh. Nah, ini kan proses yang dilakukan oleh komputer ya. Nah, ya HP atau komputer lah sama aja ya. Nah, sedangkan kalau COD kita tunggu barang datang dulu, baru kita bayar gitu. Kalau sistem COD, sedangkan kalau emang nih kita bayar terlebih dahulu. Kita bayar terlebih dahulu. COD tuh kalau COD kan bisa dicek lagi ya. Ya, itulah silakan tunggu barang sampai datang. Setelah itu keluar aplikasi selesai. Sebenarnya keluar aplikasi silakan tunggu barang. Ya, keluar aplikasi selesai. Oke, oke next. Nah, mungkin cukup segitu untuk saya. Terima kasih sudah nonton video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang ingin ditanyakan silahkan komen di bawah. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.